Halo, selamat datang kembali. Ini klip videonya pendek, tapi isinya, wah, ngena banget. Tentang rasa takut miskin ya. Betul, rasa takut miskin. Cemas kalau kita nggak bakal punya cukup uang. Saya yakin deh, semua orang pasti pernah ngerasain ini kan? Oh pasti. Itu salah satu motor penggerak terbesar dalam hidup ya nggak sih? Dari milih kerjaan sampai kita merencanakan masa depan, semuanya tuh sering banget akarnya dari rasa takut itu. Nah, bener. Dan sumber ini pendekatannya unik. Kenapa sih rasa takut ini bisa kuat banget, bahkan pada orang yang percaya sama Tuhan yang katanya maha pemberi? Mari kita mulai. Ada satu pertanyaan besar. Yang mana tuh? Kenapa kita, sebagai orang yang katanya beriman, masih terus-terusan pusing soal rezeki? Padahal kita diajari kalau Tuhan itu maha kaya. Ini kan Paradoks. aneh banget. Paradoks. Iya ya, ngakunya percaya tapi hati rasanya was-was terus. Dan sumber ini langsung kasih diagnosisnya. Dia bilang, kita ini di mulut dan di pikiran selalu bilang Tuhan itu Al-Ghani, yang artinya maha kaya. Tapi kenapa cemasnya nggak hilang? Nah jawabannya menurut sumber ini karena pengetahuan itu cuma nempel di otak dan di lidah, belum turun ke hati. Wah, itu dia kuncinya. Jadi ada gap besar ya antara sekedar tahu di kepala Sama yakin di hati, betul. kita bisa hafal nama-nama Tuhan, kita bisa kutip ayat, tapi bisa jadi itu semua cuma kayak data mentah aja yang belum diinstal ke sistem operasi hati kita. Persis. Dan sumber ini menekankan kalau hubungan sama Tuhan itu hubungan hati, hubungan iman. Jadi kalau hati kita masih deg-degan mikirin cicilan bulan depan, Itu sinyal kuat berarti. sinyal kuat kalau informasi Tuhan Maha Kaya itu belum jadi keyakinan yang menenangkan. Masalahnya bukan kurang informasi tapi kurang meresap. Pengetahuan itu belum jadi kebenaran yang kita rasakan. Nah, untuk bikin poin ini jadi lebih jelas, sumber ini pakai sebuah analogi yang menurut saya, cerdas sekali. Sederhana tapi langsung kena. Saya juga setuju, yang ini visual banget, gampang dicerna. Jadi kita diminta membayangkan skenario gini. Bayangkan kita punya orang tua kita ini super duper kaya. Hartanya nggak bakal habis 7 turunan. Coba deh bayangin sebentar, Anda di posisi itu. Orang tua Anda punya sumber daya tak terbatas. Terus pertanyaannya, apa kita bakal bangun tiap pagi dengan cemas mikirin besok makan apa? Jawabannya udah pasti enggak lah. Mustahil malah. Nggak mungkin kan? Kita pasti bangun dengan rasa aman yang luar biasa. Ada semacam, jaminan psikologis gitu. Butuh apa? Tinggal bilang. Nggak akan ada tuh keringat dingin mikirin tagihan. Tepat. Analogi ini kena banget loh. Saya jadi ingat waktu kecil, nggak pernah pusing soal uang jajan karena tahu orang tua pasti sediakan. Tapi begitu dewasa dan harus cari sendiri, stresnya beda jauh. Beda jauh. Padahal kan konsep penyedia rezeki yang lebih besar yaitu Tuhan seharusnya bikin lebih tenang kan? Aneh ya? Nah itu dia. Karena setelah menggambarkan rasa aman itu, sumber ini langsung membalikkan cermin ke kita. Pertanyaannya jadi lebih tajam. Tapi kenapa hubungan kita sama Allah justru sebaliknya? Penuh curiga, penuh khawatir. Wow, kalimat yang lumayan menampar sih. Iya kan? Kita bilang percaya sama zat yang kekayaannya jauh di atas semua miliarder dunia digabungin. Tapi sikap dan perasaan kita setiap hari justru sebaliknya. Seolah-olah kita bilang, iya saya tahu kamu kaya, tapi apa benar cukup buat saya? Apa benar besok masih ada? Ada keraguan terselubung di sana. Dan yang menarik dari analogi ini, dia berhasil membingkai ulang masalahnya. Rasa takut miskin di sini bukan lagi sekedar respons logis terhadap kondisi ekonomi. Bukan soal saldo ATM Anda. Tapi Tapi ini dibingkai ulang sebagai krisis kepercayaan. Analogi ini nunjukin kalau masalahnya bukan di ketersediaan sumber daya, tapi di level keyakinan kita sama sang penyedia. Fokusnya geser dari masalah eksternal ke masalah internal, ke iman. betul. Dan seolah-olah tahu kita bakal tetap ragu, sumber ini nggak berhenti di situ. Untuk benar-benar menghancurkan keraguan kita soal sekaya apa sih Tuhan itu, dia kutip sebuah hadis dengan gambaran yang luar biasa dramatis. Sebuah gambaran yang dirancang untuk meregangkan imajinasi kita sampai batas maksimalnya. Betul sekali. Hadis itu digambarkan begini. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua
Dari generasi pertama sampai terakhir, dari golongan manusia dan jin, kumpul semua di satu tempat. Coba bayangin dulu skalanya. Semua makhluk dari awal zaman sampai kiamat. Udah pusing duluan ya bayanginnya, kan? Skalanya udah kosmik sih. Itu baru latarnya. Lalu hadis itu lanjut. Dan mereka semua serentak minta apapun yang mereka mau kepadaku. Semua keinginan mereka. Semuanya. Yang mau rumah, mobil, kesehatan, kekuasaan, apapun itu. Dan bagian terpentingnya, lalu aku kabulkan semua permintaan mereka. Semuanya. Nggak ada yang ditolak, nggak ada yang masuk daftar tunggu. Total. Ini skenario kelimpahan absolut. Nah, sekarang pertanyaan logisnya, setelah transaksi raksasa ini, seberapa banyak kekayaan Tuhan berkurang? Disinilah puncaknya. Sumber itu mengutip kelanjutan hadisnya, di mana Tuhan berfirman, semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Itu dia, citra yang membekas sekali. Sangat. Coba bayangkan Samudra Pasifik. Terus Anda ambil satu jarum jahit, celupin, angkat lagi. Air yang nempel di ujung jarum itu, itulah perumpamaan dari semua permintaan seluruh makhluk sepanjang zaman. Jadi pertanyaannya jadi retoris ya, apakah lautan itu berkurang? Ya jelas enggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang brilian di sini adalah bagaimana konsep abstrak kayak tak terhingga dibuat jadi konkret. konkret banget. Kita nggak bisa bayangin angka tak terhingga, tapi kita semua bisa bayangin lautan dan jarum. Tujuannya, yaitu tadi, untuk secara radikal menantang scarcity mindset. Pola pikir serba kurang ya, merasa kalau orang lain dapat, jatah kita jadi berkurang. Betul, pola pikir yang lihat dunia ini kayak sepotong kue, kalau ada yang ambil potongan besar, artinya buat kita tinggal remah-remahnya. Dan analogi lautan dan jarum ini dirancang untuk menghancurkan kerangka berpikir semacam itu. Menggantinya dengan gambaran kelimpahan yang absolut, yang nggak akan pernah habis. Oke, ini masuk akal. Analogi orang tua kaya menunjukkan masalah kepercayaan. Analogi lautan menunjukkan skala kekayaan tak terbatas. Tapi, ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Gimana tuh? Kalau memang sumbernya seluas lautan, kenapa kita masih merasa haus? Kenapa kita masih panik mikirin tetesan air di ujung jarum? Dari mana datangnya rasa takut ini, kalau bukan dari kenyataan? Nah, sumber ini punya jawaban yang sangat spesifik. Dia nggak bilang ini murni karena psikologi atau tekanan sosial. Dia menunjuk langsung ke satu sumber eksternal. Di sini, dia mengutip ayat dari surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Artinya apa itu? Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji. Wow. Ini pernyataan sebab akibat yang lugas banget. Menurut kerangka berpikir di sumber ini, rasa takut miskin itu bukan kecemasan alami yang muncul dari dalam diri kita, tapi sebuah janji atau ancaman yang dibisikkan dari luar. Sumber ini menyebutnya was-was dari setan. Tunggu. Jadi, rasa cemas yang bikin kita nggak bisa tidur mikirin cicilan itu, menurut argumen ini, itu bukan suara asli kita. Itu kayak bisikan dari luar. Betul, itu bukan suara asli kita, tapi suara asing yang ditanamkan untuk memengaruhi kita. Perspektif ini menarik loh, karena seolah-olah memisahkan kita dari kecemasan kita. Kecemasan itu bukan identitas Anda. Dan kalau itu bukan diri kita, artinya kita punya pilihan untuk nggak mendengarkannya. Itu dia poinnya. Dan nggak cuma menakut-nakuti kan? Sumber ini juga bilang ada kelanjutannya setelah ditakut-takuti. Kemudian setan menyuruh kalian berbuat keburukan, mencuri, ya ini dan itu. Jadi ini kayak efek domino. Pertama datang bisikan takut, rasa takut itu bikin kita panik, dan kepanikan itu jadi pembenaran untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran besar, pergulatan batin kita soal cemas finansial ini levelnya dinaikkan. Bukan lagi sekedar Anda versus saldo rekening. Tapi jadi pertarungan spiritual. Iya, Anda versus pengaruh negatif yang aktif menanamkan keraguan di hati Anda. Tujuannya yaitu tadi, menggiring Anda ke perbuatan yang merusak. Ini perspektif yang benar-benar beda ya. Akarnya ditaruh di tempat yang sama sekali lain. Dan untuk menutup argumennya, untuk memastikan pesannya benar-benar sampai, sumber ini pakai satu analogi terakhir. Kali ini jauh lebih intim dan personal. Analogi yang paling fundamental mungkin, kembali ke titik nol. Iya, kembali ke titik nol. Sumber ini mengajak kita mundur jauh ke belakang, ke masa 9 bulan di dalam rahim ibu. Dia menggambarkan kondisi kita waktu itu. Kita tidak meminta kepada Allah, tidak bekerja, tidak tahu uang, tidak tahu apapun. Total bergantung. 0 kemampuan,
nol pengetahuan, nol usaha. Kita cuma bisa menerima. Benar-benar di titik paling rentan. Tapi dalam kondisi ketergantungan total itu, apa yang terjadi? Sumber ini melanjutkan, setanpa meminta, rezeki mengalir dengan sendirinya. Semua kebutuhan kita terpenuhi selama 9 bulan. Oksigen, nutrisi, kehangatan, semuanya dijamin. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Saat kita paling rentan, kita justru paling dijamin. Dan disinilah pukulan terakhir dari argumen ini. Dia membandingkan kondisi super rentan itu dengan kondisi kita sekarang. Tapi sekarang katanya kita bisa kerja, bisa berdoa, bisa mikir, bisa jalan cari kerja. Logikanya, dengan semua kemampuan ekstra ini, kita seharusnya merasa jauh lebih aman dong. Jauh lebih aman harusnya. Dibanding waktu kita jadi janin yang nggak bisa apa-apa. Anehnya malah kebalikannya, masih khawatir, kata sumber itu. Ini paradoks yang luar biasa gila. Gila ya, pas kita nggak bisa apa-apa, semua dijamin. Begitu kita bisa lari ke sana kemari, malah kita yang paling panik. Logikanya kebalik total. Kontras ini dipakai untuk menunjukkan betapa nggak rasionalnya kekhawatiran kita kalau dilihat dari kacamata spiritual ini. Kegagalan kita melihat logika ini, menurut sumber itu adalah bukti adanya penyakit dalam hati. Struktur. Poin pertama, rasa takut miskin bagi orang beriman itu sebuah kontradiksi. Sinyal kalau pengetahuannya belum meresap ke hati. Ada jurang antara pikiran dan perasaan ya. Kedua, skala kekayaan Tuhan itu tak terbatas digambarkan lewat analogi lautan dan jarum. Ketiga, sumber ketakutan ini disebut datang dari bisikan setan. Dan terakhir, semua kekhawatiran kita jadi terlihat aneh kalau dibandingkan dengan jaminan mutlak yang pernah kita alami di rahim. Sebuah bangunan argumen yang rapi. Dia mendiagnosis masalahnya, menunjukkan kontradiksinya, lalu menunjuk penyebabnya. Tapi, ada satu hal yang paling mengejutkan saya dari keseluruhan klip ini. Oh ya? Apa itu? Bagian akhirnya. Setelah semua diagnosis yang begitu detail ini, wajar dong kita berharap solusi. Oke, penyakitnya ini, penyebabnya ini, sekarang resepnya apa? Iya, how to-nya gimana? Nah, sumber ini sampai pada pertanyaan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati ini? Dan jawabannya benar-benar di luar dugaan. Dia nggak kasih daftar 5 langkah menghilangkan was-was. Terus? Klip ini ditutup dengan kalimat, bagaimana caranya? Wallahu alam. Yang artinya, bagaimana caranya? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Wow, itu anti klimaks yang menarik. Setelah membangun kasus yang begitu kuat soal apa dan mengapa masalahnya, dia justru membiarkan pertanyaan bagaimana menggantung di udara. Tepat, ini bisa ditafsirkan macam-macam kan? Bisa jadi ini bentuk kerendahan hati. Atau, dan ini yang menurut saya lebih menarik, ini cara untuk mengembalikan bola ke pendengar. Seolah-olah sumber ini bilang, saya bisa tunjukkan letak masalahnya, tapi perjalanan untuk menyelesaikannya adalah perjalananmu sendiri. Saya bisa tunjukkan pintunya, tapi kamu harus jalan sendiri. Begitu ya? Ini cara untuk menghindari jawaban yang terlalu menyederhanakan masalah yang begitu dalam. Bisa jadi, mungkin intinya adalah proses pencarian itu sendiri. Bukan cuma menelan jawaban jadi, ini bukan resep obat. Tapi undangan untuk memulai sebuah perjalanan internal. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sumber ini dengan tajam mengupas apa dan mengapa di balik kecemasan finansial dari sudut pandang ini. Tapi sengaja membiarkan pertanyaan bagaimana cara mengatasinya tetap terbuka untuk Anda. Sebuah ajakan untuk refleksi pribadi, bukan sekedar konsumsi informasi pasif. Jadi, pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda adalah ini. Jika rasa cemas ini digambarkan sebagai bisikan yang dipancarkan pada frekuensi ketakutan, lalu apa yang diperlukan untuk secara sadar mengganti saluran radio di dalam kepala kita? Bagaimana caranya kita bisa mulai mendengarkan frekuensi yang lain? Frekuensi kelimpahan dari lautan atau frekuensi jaminan dari rahim ibu? Seperti apa wujud nyata dari upaya membangun kepercayaan yang mendalam itu dalam praktik sehari-hari Anda? Sumber ini telah memberikan diagnosisnya. Mungkin perjalanannya memang dimulai dari kita sendiri.